Al-Hikmah Bumi Agung akan menampilkan drama kolosal yang berjudul Ulat dan Bunga Matahari. Drama ini mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dan makna tersendiri dalam kehidupan. Melalui kisah ini, kita belajar tentang pentingnya kerjasama, saling pengertian, dan menghargai perbedaan antara makhluk hidup, serta bagaimana kekuatan, harapan, dan keberanian dapat membawa perubahan positif meski menghadapi tantangan besar. Drama ini mengajarkan bahwa keindahan dan kekuatan sejati muncul dari keberagaman dan keberanian untuk terus berjuang. Drama ini akan dimainkan oleh bunda-bunda piaut Masjid Al-Hikmah dari Belakangan Ompu. Saya sebagai narator, Mia Ristiana. Saya Sri Rahayu sebagai kupu-kupu. Saya Ismawati sebagai Matahari 1. Saya Rina Dewi sebagai Matahari 2. Saya Ana Mauludia sebagai Matahari 3. Saya Nesi Mutiasari sebagai Matahari 4. Saya Mariana sebagai Matahari 5. Saya Husnul Fatimah berperan sebagai ulat. Saya Hikmatun Naimah berperan sebagai kepompong. Saya Yati berperan sebagai pohon apel. Saya Nora Reni berperan sebagai pohon apel 2. Saya Uli Maftuhatul Hikmah pohon apel 3. Saya Resti sebagai pohon mangga. Selamat menyaksikan. Marilah kita saksikan drama kolosal yang berjudul Ulat dan Bunga Matahari. Dan sesungguhnya dialah Allah yang telah memberikan kekayaan dan kecukupan. Al-Quran Surat An-Najm ayat 48. Al-Kisah, di sebuah hutan yang rindang tumbuh berbagai jenis pohon dengan buah-buahan yang ranum dan manis, sehingga banyak binatang yang senang tinggal di sana, seperti rusa, gajah, beruang, hingga serangga, hidup dengan harmonis. Pada suatu ketika, hutan tersebut kedatangan penghuni baru, yaitu si ulat kecil. Namun banyak binatang yang tidak menyukainya karena wajahnya yang buruk. Banyak pula tanaman yang tidak suka dengannya karena ia dikenal rakus ketika memakan daun-daunan. Oleh sebab itu, si ulat kecil harus hidup berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Wahai pohon apel, bolehkah aku ditinggal di dahanmu yang kuat? Tidak boleh. Makanmu banyak dan kau tidak memberi manfaat apa-apa bagiku. No. Nanti pasti aku akan membalas kebaikanmu, pohon apel. Tidak. Pergi sana. Aku takut akan berbahaya pada buahku jika kau menempel di dahanku. Ya, pergi sana. Jangan dekat-dekat dengan kami. Ulat kecil pun pindah menemui si pohon mangga. Wahai pohon mangga, bolehkah aku tinggal di dahanmu? Maaf, ulat kecil. Aku tidak suka daun-daun yang cantik ini karenamu. Dengan sedih, si ulat kecil mencari pohon lain untuk ditinggali. Namun pohon-pohon di hutan tersebut menolaknya. Si ulat kecil tidak menyerah. Ia terus berjalan dan bertanya kepada pohon-pohon di sepanjang jalan. Yuk, bunga matahari dari sini. Bunga matahari, matahari. Si ulat kecil menangis. Bagaimana ia bisa makan jika tidak ada pohon
kalinya. Ia kemudian teringat pesan ibunya agar tidak pernah menyerah dan berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang dapat memberikan rezeki bagi semua makhluknya di bumi. Ya Allah, berilah aku rezeki pada daun-daunan agar aku bisa makan, dan berilah aku tempat berlindung pada tanaman yang baik hati. Musik ya. Bunga matahari yang tumbuh di tepi hutan tersentuh dengan doa si ulat kecil. Ia ingin membantu walaupun bukan pohon yang besar. Namun, ia dapat memberikan makanan dan tempat tinggal yang bagi si ulat kecil. Semangat. Jangan bersedih. Kau bisa tinggal di dahanku yang sederhana ini dan bisa memakan daun-daunku. Siapa itu? Aku, bunga matahari. Walaupun batangku kecil tidak sebesar pohon apel dan tidak berbuah, namun aku bisa memberikan daun-daunku untukmu. Jangan bersedih. Apalah artinya beberapa daun dibandingkan dengan sahabat setia yang selalu menemani. Si ulat kecil sangat senang. Ia bukan hanya menemukan tempat bernaung dan makan, ia juga memiliki sahabat baru. Allah telah mengabulkan doanya. Ia sangat bersyukur kepada Allah. Sejak saat itu, si ulat kecil menghabiskan waktunya bersama bunga matahari yang baik hati. Mereka bercerita, bermain dan tertawa bersama. Namun, pada suatu hari, Wahai sahabatku, hari ini hari terakhir kita bersama-sama. Emang kenapa ulat kecil? Mulai besok, aku harus berpuasa pom-pom agar aku bisa menjadi makhluk yang lebih baik seperti dirimu. Selama ini, makanku banyak untuk bekalku berpuasa. Baiklah ulat kecil, aku hanya bisa mendoakanmu. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini, sahabatku. Sampai berjumpa lagi, sahabatku. kemudian si ulat kecil membungkus dirinya dalam kepompong bunga matahari. Bunga matahari melindungi sahabatnya dari panas dan hujan. Juga menjaganya dari tiupan angin. Goyang-goyang dong kena angin. Naimah. Naimah. Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur ternyata masih ada bunga matahari yang baik hati kepadaku, sehingga aku dapat bertahan sampai saat ini. Sampai akhirnya kepompong itu terbuka dan keluarlah seekor binatang yang memiliki sayap yang sangat cantik. Keras. Siapa dirimu? Kenapa bukan sahabatku ulat yang keluar dari kepompong itu? Akulah ulat kecil. Setelah aku berpuasa, aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Aku bisa membantu penyerbukanmu dan tanaman-tanaman yang lainnya. Mendengar penjelasan kupu-kupu, bunga matahari sangat gembira. Ternyata Allah menganugerahkan kemampuan istimewa kepada ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu. Bunga matahari percaya bahwa Allah menciptakan semua makhluk pasti ada manfaatnya, sehingga bisa membuat yang lainnya. Mereka pun kembali bersahabat dan saling tolong-menolong.